Baru seru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin karena hari ini sidang dalam suasana Ramadan. Maka saya tadi pertama kali menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankannya, dan semoga seluruh umat di dunia ini mendapat kedamaian dan keselamatan. Teman-teman semua, tadi kami dari para tim hukum beserta dengan jaksa penuntut umum dihadiri dan atau dimintai keterangan dari saudara Hotman Paris Hutapea di muka persidangan terkait dengan laporan beliau terhadap saya dan Iklim Hakim, yaitu tentang pelanggaran Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3, 45 ayat 3, 310, 311, pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 KUHP. Dan tadi secara runut sudah dijelaskan. Dimulai dari pertanyaan Saudara Rahmat, diteruskan oleh Pak Rihat, diteruskan oleh Profesor Alfis Syohombing, diteruskan oleh Ibu Foni, kemudian Ibu Profesor Yeni, kemudian Sri Kandi kita Ibu Elena Neti yang sedikit agak berdebat tadi karena itu memang karakter beliau tiktokan, dan terakhir kepada saya. Begitu panjang pertanyaan itu, dan saya terima kasih sekali. Hanya Pak Lecu tadi yang tidak menyampaikan pertanyaan karena beliau memang sengaja memberi ruang kepada teman-teman yang lain. Saya perkenalkan, hari ini ada dua pengacara baru, Saudara Iskandar dengan Saudara Oli. Nah, berdua ini adalah kerabat dari Ibu Ade Suryani, istri saya dari Sumatera Barat. Baik, pertama saya sampaikan bahwa Saudara Hotman Paris Hutapea kelabakan, kewalahan, stres, dan tidak dapat menjawab secara sempurna. Betul nggak, Pak? Terutama ketika clue-clue pertanyaan dari para tim hukum saya itu kewalahan dia. Ditanya oleh Saudara Rahmat, jawabannya melenceng. Ditanya oleh Bung Rihat, apalagi sudah tidak substantif. Ditanya Prof Elvis, juga ngambang. Masuk Ibu Foni, makin ngawur. Masuk ke Dolin, juga tadi dia kewalahan antara rasa sama-sama menikmati atau tidak, atau nikmat sebelah gitu. Kemudian Ibu Ida yang tahu cerita ketika di lantai 16 Bareskrim Mabes Polri ada mediasi. Di lantai 15 ada mediasi yang dihadiri oleh Saudara Hotman Paris. Itu kan mediasi, setahu saya Prof, Pak Rihat ya, Pak Lecu ya. Mediasi itu bagian dari SOP. Dan itu restoratif justice diharapkan sesuai dengan edaran Kapolri. Kejaksaan juga. Nah, dia mengatakan itu tidak ada pertemuan itu. Itu dia disuruh datang, kemudian dia bilang, Hotman ini saya menolak. Nah, kita tidak persoalkan itunya. Tapi dia mengatakan mencium Hotman Paris, mencium Iklim Hakim, memeluk Iklim Hakim. Ya, dia tidak mengaku mencium bibirnya ya, begitu ya. Tapi katanya dia memeluk minggu lalu. Kalau tadi katanya cuma begini aja untuk memanas-manasi saya. Bayangkan, kenapa dipanas-panasi saya? Emang kenapa saya? Nah, itu poin satu. Poin yang kedua, Hotman ketika ditanya tentang benar tidak ada perbuatan Anda dalam mobil, di apartemen, di klub, kemudian kasih duit, semua jawabnya lupa. Jadi dia kena penyakit lupa. Tapi kalau tentang saya, dia hafal detail, dia siapkan dokumen. Dan dia tidak bisa jawab.
saya tidak lakukan, tapi seandainya pun itu ada dilakukan. Lah, bagaimana maksudnya itu? Saya tanya, kalau tidak ya tidak. Kalau lakukan ya lakukan. Ya, saya begini, tapi seandainya ada pun begini. Lah. Dan saya ingatkan, hei Hotman, ini hakim kita perempuan. Hargai. Dan saya menunggu bertarung dengan Anda, karena Anda bilang Anda pengacara internasional. Saya tempur dengan Anda. Ini yang saya maksud dengan kuliti. Itu kata-kata kami. Nah, barangkali poin penting bahwa satu, kami akan melaporkan dia ke pihak yang berwajib karena memberi keterangan palsu. Ya Rahmat ya. Nanti kita akan sikapi. Karena banyak keterangan dia yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sendiri. Karena dia di bawah sumpah. Kemudian kami juga sudah melihat bahwa ada perbuatan itu. Makanya ketika dikejar, lupa, dikejar lagi dengan chattingan, dia bilang seandainya pun ada. Jadi kalau seandainya ada, berarti ada dong. Nah, tapi kita nggak mau kejar biar ahli yang berbicara. Saya kira, saya sampai bilang, Hotman, ingat 3 ring di jantungmu, ambulans menunggu di luar. Jangan nanti kau kolaps, bawa lagi ke rumah sakit. Itu ada saya katakan. Jadi bagi saya sidang hari ini membuktikan bahwa saya menyebut dan tim hukum saya ada perbuatan itu. Apa itu? Perbuatan tindakan asusila yang patut diduga pelecehan terhadap Iklim Hakim. Nah, yang akan kami tunggu nanti ketika dengan Iklim Hakim. Iklim Hakim, data ada di saya. Bukti kita kuat, tinggal kau yang akan menjelaskan. Kalau kau masih bertahan dengan keteranganmu, dua-dua kalian akan kami seret ke polisi karena melakukan keterangan palsu. Saya kira itu dari saya. Silakan, Prof. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sebagaimana dalam pemeriksaan tadi, saya memberitahukan bahwa di dalam hukum dikenal adalah bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Iya, iya. Jadi kita lihat tadi pembuktian yang dari kita yang belum akan kita sampaikan nanti itu sudah terang benderang. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh JPU maupun saksi Hotman Paris kelihatan itu sepertinya ngambang. Sehingga hakim pun menolak. Iya, tadi iya, mau iya. mengajukan Iya. bukti dari Segini. dari Hotman Paris. Dan kami pun ditanyakan oleh majelis, kami pun menolak. Sehingga ada persesuaian persepsi antara majelis dengan kami sebagai kuasa hukum. Nah, sehingga di dalam pembuktian ini kami rasa bahwa Dr. Ran ini tidak ada satupun hal yang dapat dibuktikan dari pihak sana. Jadi sehingga kami merasa bahwa ini adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak dilakukan ternyata dituduhkan. Ya, saya kira dari saya cukup segini mungkin. Silakan, Bung Leju. Silakan. Saya melihat bahwa majelis hakim udah mulai berimbang ya, artinya segala sesuatunya kemudian Iya, dia berimbang tadi. telah diambil. Kalau misalnya ada keributan langsung diambil oleh majelis hakim, ya kan, kemudian mengatur lalu lintas sehingga semuanya berimbang. Jadi kalau menurut saya, karena terakhir seperti yang Bang Alvis ngomong juga bahwa terhadap alat bukti tambahan yang mau disajikan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya sudah ditolak oleh majelis hakim. Nah, kemudian majelis hakim dalam hal ini telah mempertanyakan juga kepada kami penasihat hukum dan kami menolak. Jadi artinya kami sudah mulai nyatu nih, artinya ya, mulai satu pemahaman dengan majelis hakim. Jadi ini kami minta mudah-mudahan untuk sidang selanjutnya majelis hakim tetap konsen, tetap seimbang, tetap berimbang dalam mengatur lalu lintas jalannya persidangan. Itu aja dari Tapi saya. tadi keren nggak kita sidang itu? Udah bagus sekali. Bagus udah, sekali ya. Babak Silakan. belur juga udah. Silakan, Bung Rihat. Ya. Baik, terima kasih. Saya ini ada satu hal yang sangat penting kita sampaikan di sini, yang dimana hal ini adalah sesuai dengan keterangan Hotman Paris tapi di BAP-nya dan juga di dakwaan ada di BAP tanggal 7 bulan 12 2002 itu ada di 2022 ada di halaman 4 jelas bahwa di situ ada pertanyaan daripada penyidik menyatakan dalam hal mana bahwa saudara pelapor mengatakan bahwa ada pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa. Terus
jawaban dia mengatakan, saya melihat di salah satu media podcast menyatakan bahwa Rasman Arief Nasution dan atau Ibu Neti mengatakan bahwa Germo. Hotman Paris tapi adalah Germo kelainan seks dan lain-lain. Itu jelas udah sangat terungkap dalam persidangan, kita bongkar habis, dan dia mengakui dengan cara terang-menerang bahwa yang menyatakan tersebut bukanlah Dr. Hotman Paris, tapi yang jelas itu dikatakan adalah Ibu Neti. Bukan saya yang menjelaskan. Bukan Dr. Rasman. Rasman Arief yang mengatakan hal tersebut. Artinya itu adalah salah satu poin. Artinya unsur pencemaran nama baik itu terbantahkan. Itu perlu poin penting itu. Sangat penting sekali. Ini makanya kita ungkap. Inilah yang memang tujuan daripada persidangan ini, bahwa memang majelis hakim betul-betul memberikan ruang yang sangat luas sekali tadi. Akhirnya semua kita dan semua tim bertanya. Sangat luas, sangat bebas bertanya. Dan benar-benar memang kita gali, kita ungkap fakta-faktanya bagaimana untuk supaya dakwaan majelis hakim ini, dakwaan terhadap jaksa penuntut ini tidak terpenuhi. Itu aja dari saya, mungkin hal-hal yang lain masih banyak. Jadi maksudnya begini, Iklim Hotman itu mengakui bahwa yang menyatakan dia Germo, lebih kaya dari Germo dan biadab, dia sebut bahwa bukan saya, tapi Ibu Elida Neti, dan Ibu Elida Neti membenarkan itu, sehingga terjadi perdebatan sengit dari situ. Dan dia mengutip dari salah satu media YouTube. Dan aneh menurut kita bahwa di situ bukan saya, tapi masuk jadi barang bukti. Dan supaya saudara tahu, itu adalah kutipan yang saya lakukan dengan repost. Saya itu hati-hati sekali kalau buat Instagram. Ada repost, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Itu repost dari salah satu media, yaitu Indosiar. Bisa kita uji nanti itu. Nah, untuk dalamnya, bagaimana dia sebenarnya melakukan perbuatan terkait dengan dugaan pelecehan yang dia lakukan, memeluk dan lain sebagainya di lantai 16 bukan 15, lantai 16 tuh di atas, di tempat mediasi. Itu ada Bu Ida. Coba Bu Ida yang singkat, Bu Ida. Tadi kami berdebat kuat ya dengan Pak Hotman. Di setiap pertanyaan daripada rekan-rekan kami, dia seperti memancing, kadang-kadang begini-begini, kadang begini. Tapi alhamdulillah hakim menegur karena dia tidak sopan. Dia mensepelekan perjalanan sidang. Saya terpancing karena ada pertanyaan di dalam BAP itu bahwa yang mengatakan dia adalah Hotman Paris kau biadab seperti Germo, menjual orang perempuan, itu dinyatakan dalam BAP adalah Bang Rasman. Padahal itu dalam perkara lain. Bang Rasman pengacara saya. Iya. Dengan si Binto kami itu dengan FBI melaporkan Hotman Paris tentang pornografi dan porno aksi. Saya adalah pelapor. Iya, itu faktanya. Nah, itu faktanya. Saya adalah pelapor dalam kasus lain. Nah, itu dalam kasus lain saya menyampaikan ada bukti, dan itu sudah belum saya lanjutkan, dan dia minta itu di SP3 kan. Nah, itu pelaporan kami, ada bukti bahwa dia menyatakan, hey, ini namanya Desi dari Surabaya, Kolong Merak Jakarta, tolong catat nomor HP ini. Dia pakai anduk biru. Jadi seolah-olah apa itu tidak seperti Germo, dia jual orang dan di mana-mana selalu menjajakan perempuan. Dan itu sebagai perempuan saya tidak setuju dengan sikapnya. Di Instagramnya ada naikkan Mimi, turunkan Mimi, bahkan cium-cium di kolam renang. Itu yang saya gugat saat itu, saya laporkan. Nah, itu perkaranya masih belum dilanjutkan karena saya bilang begini, kalau kau hapus Instagrammu tentang pornografi dan porno aksi, saya tidak lanjutkan perkara ini. Ternyata dihapusnya, tapi kami punya dokumen. Jika ini lanjut, dokumennya bugil-bugil segala macam, saya dapat buktikan. Apa yang kita dalilkan, insya Allah kita bisa buktikan. Kenapa saya tidak mau melanjutkan? Karena jika dia memang mau sadar dan tidak mau melecehkan perempuan,
Saya di situ hanya mewakili seorang kaum perempuan yang dilecehkan oleh Hotman Paris. 471 dia cek begini-begini perempuan untuk jadi asprinya. Itu kan saya sedih. Segampang itukah dia mengambil aspri, dan aspri itu yang ternyata yang OP, yang operasi plastik hanya Iklim Hakim karena dia peras dan menurutnya akan ada gigit-gigit pentil. Semua ada di BAP dan situ ada juga. Dia bilang kata-kata saya kotor. Mana yang kotor pembicaraan saya dari perbuatannya sendiri. Nah ini saya minta kepada seluruh masyarakat dan penegak hukum. Ini harus, dia jangan semena-mena dengan penegakan hukum. Dia juga melecehkan perempuan. Jadi jangan disamakan BAP yang statement saya dengan BAP Bang Rasman itu sangat keliru dan Berbeda. sangat Berbeda. sangat berbeda dengan proses hukum. Dan yang kedua, kebohongannya sangat banyak. Tadi setiap pertanyaannya yang bisa kita jawab dengan dia bilang intens segala macam gitu. Terus kami tanya, benar nggak kamu melakukan check-in? Benar nggak kamu pegang? Iya saya lupa. Tapi kamu bayar, melempar uang, lupa. Tapi kalau kamu ini lakukan itu kan suka sama suka. Jadi kita ingin membedakan. Ambivalen. Ya, apakah yang dikatakan suka sama suka dengan pelecehan? Kalau memang suka sama suka, tadi pertanyaan Apa itu open BO dia? Iya. Apa open BO begitu kan? Kasih duit. Ya, jadi apakah tadi ada salah satu teman bertanya, apakah yang dikatakan suka sama suka itu adalah sama-sama menikmati? Kita melihat Ya, itu dolin. Iklim Hakim tidak menikmati sehingga dia datangin Bang Rasman Ya. untuk melaporkan bahwa yang menyatakan pelecehan itu adalah Ya. Iklim Hakim mengadu ke Bang Rasman. Itu poinnya. Itu poinnya. Dan yang kedua poinnya, setiap yang disampaikan oleh Bang Rasman dianggap itu Bang Rasman rekayasa. Padahal Iklim Hakim menyatakan, tolong Bang sampaikan aja sama Abang. Abang kan kuasa hukum saya. Iya. Itu ditayangkan tadi. Udah jelas terang benderang. Nah di sini Bang Rasman menyampaikan, selalu dibilang didapat diduga dan sebagai kuasa hukum, di mana letaknya bahwa pencemaran nama baik. Nama baik siapa yang dicemarkan? Apakah namanya cukup baik? Kan ini juga jadi pertanyaan. Nah, yang di lantai 16 itu saya ada, dia bohong. Waktu pertanyaan tanggal 20 Ya, dia bilang moderator. mungkin dia sedang mabuk atau sedang sakit. Dia bilang begini, ya saya cium dia agar Rasman cemburu. Rasman cemburu. Tadi dia tidak akui. Saya jawab, saya ada di situ. Begitu Anda datang 5 menit, ketika konfrontir di lantai 16 itu, ada kombes di situ. Alvis. Kombes Alvis dan penyidik banyak di situ. Dia bilang apa? Hei Rasman, cemburu kau? Didatanginya Iklim Hakim, dipeluknya, diciumnya pipi dan bibirnya. Saya ini puasa ya. Mimiknya. Demi Allah. Dan Iklim Hakim datang ke situ pakai tank top. Apa namanya tuh? Gamben. Apa ya? Kemben. Nah, Kemban. Terus nah, mimiknya tuh separuh keluar. Saya jawab, kenapa enggak sekalian kau jilat mimiknya? Iya. Itu di depan Kombes Alvis Iya, loh. iya. Saya sampaikan. Nah, ini kenapa jadi diputar balikkan semua pertanyaan dan yang tidak dipatut didugakan kepada Bang Rasman, didakwakan kepada Bang Rasman, kok dimasukkan semua BAP itu. Jadi di sini kita menjadi tadi terang menderang, kita berdebat. Dia selalu tunjuk saya minta sama hakim, tolong jangan, dia sopan. Hakim menghentikan, dia begini-begini ke saya bilang itu nggak sopan. Terus saya bilang, dan dapat diduga hari ini kebohongannya terungkap di depan majelis hakim. Mudah-mudahan kita juga agak lega hari ini bahwa insya Allah Bang Rasman lepas dari tuduhan itu. Jadi begini, yang menarik saudara-saudara, Hotman ini menyampaikan dua hal yang mengejutkan kami. Satu, dia mengatakan HP, Instagram, Iklim Hakim tidak disita. Saya konfirmasi di depan majelis kepada JPU. Ternyata tidak disita. Ini kan tidak equal, ini tidak adil. Tolong Mat, buatkan surat, kita langsung ke Pak Kapolri, Irwasum, dan Propam. Ini jelas menyalahi tindakan dari AKBP Dodi Hariansyah ya. Karena dia tidak menyita. Inilah yang saya katakan ke majelis tadi, ini yang membuat saya majelis menjadi akumulatif.
tindakan saya itu menjadi tidak, ya agak sedikit marah gitu. Di sini saja sudah nampak tidak benar gitu. Dan ini dipaksakan. Masa tidak disita? Saya disita sampai hari ini. Instagram saya disita, dia handphone tidak. Terus saya disita kenapa? Tapi biar aja dinilai, nanti akan kita proses. Maka saya katakan satu-satu. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa tim saya membocorkan rahasia rapat kami. Padahal ketika saya kejar, oh dia bilang itu tanggal 20 kemarin. Ada yang ngomong. Jadi dia ini mencoba memprovokasi. Hotman, kau sudah nggak bisa head to head. Orang udah nilai kau siapa, Rasman siapa. Tim hukum Rasman siapa, kau siapa. Orang sudah nilai tadi, ya Bu Foni ya. Saya kira kami ini punya masing-masing perspektif hukum, para punggawa-punggawa hukum yang luar biasa. Silakan Bu Foni. Ini tadi bertanya juga, ini semua bertanya tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari yang bahagia ini berkah di bulan Ramadan. Kita mendapat satu perihal yang sangat luar biasa dengan terjadinya di fakta persidangan ini. Yang harus kita yakini bahwa dalam persidangan itu hakim akan memutus dengan keyakinan dan fakta persidangan. Fakta persidangan dan keyakinan hakim sudah kami lakukan, sudah kami berikan bahannya. Ternyata tadi dalam keterangan fakta persidangan, memang Pak Hotman seringkali mengatakan bahwa lupa, tidak ingat lagi. Biarlah, itu tidak menjadi masalah. Yang penting dalam hal ini bahwa hakim yakin akan keputusannya pada saat ini dan hakim melihat fakta persidangan yang ada. Bahwa sebenarnya apa yang dituduhkan kepada klien kami, itu tidak benar adanya. Itu satu hal yang sangat terindah hadiah Ramadan ini. Ternyata kami bisa menghadiahkan ke hakim bahwa silakan hakim menilai dengan keyakinan dan dengan fakta persidangan klien kami tidak melakukan kesalahan. Itu saja dari saya. Kemarin kalian lihat di Instagram Hotman. Ini menarik ini. Instagram Hotman itu mengatakan saya hari ini akan pulang ke Jakarta. Itu di Singapura. Oh dia bangga-banggakan Orchard Road lah segala macam. Hotman, saya survei, research itu bagian dari penelitian saya itu Singapura. Orchard itu tempat mainan saya, bro. Apa yang mau saya sampaikan? Dia mengatakan bahwa setelah sidang ini akan berangkat ke Singapura menemui klien. Kan itu. Coba kalian lihat. Tapi tadi dia mengatakan ketika ditanya sehat saudara, saya tanya lagi sehat saudara. Nah, baru dia jawab kepada hakim bahwa dia katanya besok akan check up ke Singapura. Hari ini ya? Hari ini akan berangkat ke Singapura. Iya, makanya tadi agak gini-gini dia. Udah mulai lemas, dikode saya sama Pak Lecu. Hati-hati bang, nanti tumbang lagi nih. Ya saya bilang kan sudah nunggu ambulan di situ. Silakan Prof Yoni. Prof Yoni mana? Prof Yoni. Bu Poni, cukup ya? Barangkali itu. Terima kasih. Apa yang ditanya? Apa yang kalian tanya sama Hotman tadi? Biar kami jawab. Apa kata Hotman? Tadi Hotman menyampaikan sejumlah bukti bang terkait bukti. Ditolak. Buktinya ditolak. Ditolak sama majelis hakim. Makanya kau itu, saya bilang, di depan semua orang, maka saya minta di TV bisa live, supaya kalian tahu kualitas dia dengan kualitas Rasman. Allah yang maha memberi ilmu pengetahuan, Allah yang menjaga lisan kita. Sombong ciri-ciri orang yang jatuh. Saya bisa buktikan, seandainya disurvei tadi di situ, berapa nilai saya, berapa nilai dia. Tapi tim saya juga orang yang kompeten di bidangnya. Jadi, Hotman, saya katakan, kalau kau tidak bisa membuktikan apa yang kau tuduhkan ke saya, maka siap-siap kau untuk kami kejar. Saya tempat tanya tadi kepada dia, untuk apa saudara bercerita sampai 3 jam Bapak Presiden di tempat pesta anak saudara? Banyak presiden, Pak Jokowi juga pesta ke tempat orang biasa. Dan saya katakan, saya juga tim dari Bapak Prabowo Hatta 2014. Saya ngomong apa adanya. Dia nggak bisa jawab. Poinnya apa di situ? Dia coba membangun opini untuk mempengaruhi supaya dia diunggulkan di situ. Padahal Budi Said dia pegang 15 tahun, banding 16 tahun. Jadi Pak Prabowo dengan yang lain tidak akan ngurus yang ini. Tapi begitu pun kita kawal dan kalian kawal. Kira-kira begitu. Jadi kami sidang tanggal 13 mendatang untuk pemeriksaan saksi yang lain. Cuma kalian cek dia masih sehat nggak? Tadi keringat dingin nggak? Hah? Saya tambahin. Apa Bu Ida? Tadi kan dia menyampaikan itu Ibu Elida Neti itu akan saya laporkan. Iya. Dia berkali-kali Laporkan ngomong aja, bilang. Saya tunggu laporannya. Iya. Karena saya juga akan lapor balik dengan pembuktian saya akan telanjangi semua video porno dan pornografi dan porno aksinya. Iya. Saya bangga kalau dia laporkan.
Karena dia jangan ancam-ancam saya. Karena di sini saya adalah sebagai PH yang punya hak imunitas membela klien baik di dalam dan di luar pengadilan dan tidak dapat dipidana dan diperdatakan. Itu sudah hak Baik, imunitas. Terima silakan kasih. yang lain pertanyaan. Ada lagi? Cukup, terima kasih, selamat siang.